Puji Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini bersama-sama kita akan segera memulaikan ibadah kita. Mari persiapkan hatimu, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita masuk dalam penyembahan, kita nyanyikan pujian yang berkata, ku ingin menikmati pribadimu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ingin menikmati pribadimu Tuhan,
pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau di mana pada pagi hari ini kami umat-umat-Mu bersama-sama mau memuji memuliakan nama-Mu, kami serahkan ya Tuhan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, biarlah nama Tuhan disenangkan. Kami mengucap syukur, kami akan memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita memuji memuliakan nama Tuhan. Nyanyikan pujian yang berkata, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya, puji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar
saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangun iman kita bersama di dalam Tuhan. Pada saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita persiapkan hati kita. Mari kita menyanyikan pujian yang berkata, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur
Bersiaplah hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Dipersilakan. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Kiranya sukacita, damai sejahtera, bahkan ketenangan boleh Tuhan selalu berikan kepada kita bersama. Sekalipun mungkin melihat situasi keadaan mungkin tidak lebih baik, tetapi biarlah kiranya sukacita Allah tetap menyertai kita bersama. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita perlu belajar kembali dari kebenaran firman Allah. Mungkin hal ini seringkali kita sudah dengar, ya. Seringkali mungkin lewat khotbah-khotbah yang kita sudah dengar, seringkali disinggung hal-hal ini, tetapi tidak kebetulan kalau pagi hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita kembali, sebab kita juga perlu berhati-hati dalam hal ini. Kita perlu menjaga, ya. Khususnya kita akan belajar bagaimana kita harus menjaga hati. Haleluya. Saudara, menjaga hati adalah hal yang sangat penting, ya. Mengapa mengapa dikatakan sangat penting? Sebab dari hati akan muncul dua hal yang berbeda, ya, yaitu yang jahat dan yang baik. Nah, ini yang akan muncul di dalam hati seseorang. Itulah sebabnya kita perlu menjaga hati agar yang keluar atau yang muncul itu adalah yang baik, bukan yang jahat. Tetapi saya ingin buka dulu di dalam Ibrani pasal yang ketiga. Ibrani 3 ayat 13. Ibrani 3 ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ayat ini berkata, nasihati seseorang setiap hari. Berarti ini penting. Setiap hari harus diingatkan, ya. Dikatakan mengapa diingatkan? Supaya jangan ada seorang pun yang tegar hatinya. Ya, saudara. Dikatakan jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Tidak otomatis hati itu menjadi tegar, tetapi akan dimulai dengan, saudara, ada tahapan-tahapan nanti yang akan membuat menjadi hati itu menjadi tegar. Pasti ada awalnya. Coba kita lihat dulu dalam ayat ke-12, pasal 3 ayat 12. Pasal 3 ayat 12. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ya, saudara, dikatakan waspadalah di antara kamu, jangan terdapat seorang pun yang hatinya jahat. Dimulai dengan hati yang jahat, kata ayat ini.
Dan dari hati yang jahat ini terus akan meningkat, akan menjadi hati yang tegar, kata ayat 13. Tegar juga berbicara tentang keras. Hati yang keras, hati yang tegar, dimulai dengan hati yang jahat, dibiarkan terus, meningkat terus dan meningkat terus. Berbicara tentang hati yang keras, ya, saudara, hatinya tegar, ya, karena tipu daya dosa dikatakan. Tegar tadi saya sudah katakan berarti keras. Tegar juga akan mengandung pengertian kaku, keras kepala, juga tidak mau menurut, ini arti keras. Berani melawan. Nah saudara, ketegaran di sini yang dimaksud adalah secara negatif. Ya. Artinya yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan penyebabnya adalah dikatakan tadi ayat adalah tipu daya dosa. Adalah pekerjaan setan. Kalau tidak berhati-hati, maka iblis atau setan akan memperdaya. Dengan tipu dayanya membuat seseorang akhirnya menjadi tegar hatinya. Menjadi keras. Tadi saya katakan tidak mau menurut, berani melawan dan sebagainya. Kadang-kadang kita juga melihat mungkin ya sifat atau karakter seseorang yang rasanya sulit untuk berubah. Ya. Karena punya satu ketegaran, hati yang keras, yang kaku, keras kepala. Dan tidak mau menurut kalau dinasehati. Bahkan juga berani melawan dan sebagainya. Kalau tidak berhati-hati, maka ayat ini berkata dimulai dengan kekerasan hati. Ya, dimulai dengan hati yang jahat, akhirnya hatinya akan menjadi tegar. Tadi saya katakan di awal, menjaga hati adalah hal yang sangat penting. Ya, mengapa penting? Ya, saudara, coba lihat dulu dalam Amsal Soleman 4. Amsal Soleman 4. Ayat 23. Amsal Soleman 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat ini berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tadi saya katakan mengapa penting menjaga hati. Sebab dari hati ya saudara disitulah akan terpancar kehidupan. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita melihat juga bagaimana ya dikatakan oleh firman Allah bahwa kita juga harus mengasihi Allah dengan segenap hati, menggunakan hati, berarti hati itu penting, sangat penting. Sebab mengasihi Allah itu dengan hati. Kalau hati menjadi keras, hati menjadi tegar, ya, bagaimana bisa mengasihi Allah? Haleluya. Bagaimana mau menurut akan firman Tuhan? Mudah untuk dinasihati firman Allah. Coba kita lihat dulu dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ayat ini katakan kasih Allahmu dengan segenap hatimu. Ya.
Saudara, jadi hati itu penting. Untuk mengasihi Allah itu harus menggunakan hati. Kalau hatinya jahat, bagaimana bisa mengasihi Allah? Sedangkan Allah dikatakan Allah adalah Allah yang suci. Orang yang mengaku menjadi anak Allah yang hidup dalam kebenaran firman Allah. Orang yang menjadi milik Allah adalah orang-orang yang mau mengikuti firman Tuhan. Melakukan apa yang Allah mau. Karena dia mengasihi Allah. Puji Tuhan. Saudara, mengapa juga dikatakan hati itu sangat penting, perlu dijaga dengan segala kewaspadaan. Sebab dikatakan nanti dengan mulut, dengan hati kita akan mengaku bahwa Tuhan itu adalah juru selamat. Ya, maka engkau akan diselamatkan. Coba kita lihat dulu Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya. Ya. Dikatakan kalau kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hatimu, berarti menggunakan hati. Haleluya. Ya. Perlu hati. Maka kamu akan diselamatkan, dikatakan ayat ini. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Jadi hati itu sangat penting, ya. Tidak kebetulan kalau firman Allah menulis dalam Amsal Soleman tadi di pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong saya dan saudara agar kita boleh menjaga hati. Ayat tadi dikatakan setiap hari perlu dinasehati, perlu diingatkan untuk menjaga hati. Sebab hati itu penting. Ya. Tempat untuk mengasihi Allah hati ini. Bagaimana kita akan berkata aku mengasihi Allah kalau hati ini penuh dengan kejahatan? Bagaimana kita akan mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamat kita dengan hati kalau hati kita ini penuh dengan kejahatan? Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Tadi di awal saya menyinggung bahwa hati menjadi tegar, hati menjadi keras, ya, sehingga sulit untuk berubah, ya, tidak mau menurut, keras kepala, kaku dan sebagainya. Itu tidak langsung otomatis, ya. Ada prosesnya, ya, ada proses di situ. Dan proses ini terus berkembang, ya. Dari proses ini terus berkembang secara perlahan-lahan, akhirnya menuju kepada hati yang tegar tadi. Tidak seperti, ya, yang dikatakan serangan jantung lalu tiba-tiba menyerang seseorang saat seseorang mungkin sedang tidur. Ada serangan jantung, tiba-tiba akhirnya orang ini nggak tertolong, ya, atau mungkin dia sedang mengendarai mobil atau sedang berolahraga, tiba-tiba ada serangan jantung dan akhirnya nggak tertolong, dibawa ke rumah sakit sudah nggak tertolong karena serangan jantung itu tiba-tiba datangnya. Menjadi tegar hatinya, menjadi keras hatinya, enggak tiba-tiba. Ada proses di situ. Proses yang perlahan-lahan, akhirnya mencapai ke situ. Karena kita memberi kesempatan kepada iblis, ya, karena ada tipu daya iblis. Lewat proses itu iblis terus bekerja. Sehingga akhirnya menjadi tegar. Begitu juga saudara, ya, prosesnya mungkin tidak terlihat. Gak kelihatan prosesnya. Karena proses itu memakan waktu lama, ya.
Karena tidak mau berubah. Saat ditegur oleh firman Allah masih hatinya jahat. Hatinya mungkin masih bertahan untuk tidak mau melakukan apa yang firman Allah tegur. Tadi istilahnya keras kepala. Ya. Sulit untuk berubah. Karena kaku hatinya. Sehingga proses ini terlihatnya karena mungkin makan waktu lama tidak terlihat. Mungkin orang bertanya, harus berapa lama prosesnya untuk menjadi tegar hati? Ya, mungkin kita nggak bisa sebutkan berapa lama jumlahnya, tetapi tadi saya katakan mungkin tidak terlihat karena prosesnya memakan waktu lama. Ya. Selain itu, saudara, ya, karena dalam proses ini terus berkembang secara perlahan-lahan, ya. Suka menolak kalau ditegur. Suka menolak kalau firman Allah datang mengingatkan. Suka memberontak tatkala Tuhan mengingatkan. Ada hati pemberontak. Hatinya keras. Saudara, saya yakin kalau hati kita tadi saya katakan akan muncul dua perbedaan. Hati jahat atau hati baik. Kalau hati jahat tidak dibuang, ya, maka itu terus akan muncul. Seringkali dalam sikap seseorang mungkin akan nampak kalau hatinya jahat, ya. Apa-apa salah, apa-apa merebut, apa-apa selalu mau memenang sendiri, ya. Semua enggak mau disalahkan. Karena mungkin lebih senang menyalahkan orang lain, ya, membuat orang lain menjadi berantem, menjadi ribut, tidak menjadi pendamai, justru sebaliknya menjadi suka mengganggu, membuat orang lain menjadi tidak tenang, melukai hati orang lain, rasanya puas kalau melakukan itu. Ini menunjukkan bahwa hatinya itu enggak hati baik. Kalau hati yang baik, tahu seseorang melakukan yang salah, maka dia akan berdoa supaya orang itu bertobat. Dia akan memberikan nasihat yang baik, yang tulus, supaya orang itu menjadi berubah. Bukan untuk dipermalukan, bukan untuk mungkin dituduh dan sebagainya. Nah, saudara, tadi saya katakan kalau terus menolak, suka memberontak dan keras, maka itu proses pelan-pelan ke situ akan menuju menjadi hati yang tegar, hati yang keras, hati yang kaku, tidak mudah berubah, tidak mudah ditegur. Tadi saya katakan ini berbicara tentang hal yang negatif, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya mungkin, ya, karena terus hatinya keras, tidak dapat ditembus lagi oleh pedang roh. Haleluya. Pedang roh berbicara tentang firman Allah. Ya. Karena terus hatinya keras, nggak bisa lagi ditebus atau ditembus oleh pedang yang paling tajam sekalipun. Haleluya. Saudara, kalau hati sudah mulai tegar, hati mulai keras, dan akhirnya dosanya menjadi sempurna, maka biasanya sulit untuk bertobat. Ya, sekalipun tadi saya katakan ada pedang yang tajam sekalipun, ya, nggak bisa nembus karena sudah sempurna. Haleluya. Hati-hati, ya. Kita perlu menjaga hati ini terlebih dari hal yang lain. Menjaga kesehatan itu penting. Menjaga tubuh ini penting, ya. Tetapi jangan lupa menjaga hati juga itu penting. Itu sangat penting sebab ini akan menentukan, haleluya, bagaimana hidup kita. Ya, dan apa yang keluar dari hati ini akan nampak dua perbedaan itu.
Puji Tuhan. Nah saudara, lalu tadi kita bicara tentang prosesnya. Sekarang kita akan melihat gejalanya, ya. Gejalanya atau tanda-tandanya, sehingga itu akan menuju kepada hati yang tegar, hati yang keras, akan terlihat dari tanda-tandanya. Ya. Misalnya tanda-tanda dari sikap yang sinis, ya. Sikap yang sinis terhadap masalah rohani. Tidak ada kepekaan rohani. Ya. Kalau bicara tentang rohani sinis, ya. Rasa-rasanya, wah itu sok suci, oh nggak usah ngomong soal rohani. Ya. Nggak mau bicara tentang rohani. Sikapnya akan menjadi sinis apabila berbicara tentang rohani. Sebab tidak ada kepekaan rohani. Kalau punya kepekaan rohani, maka akan mudah orang itu ya menyadari bagaimana posisi keadaan saya sekarang ini. Apakah ini menunjukkan tanda-tanda akan menuju kepada hati yang tegar? Ya, haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita senang memperhatikan kehidupan rohani, itu akan sangat menolong. Saat seseorang mulai tergelincir, dia akan sadar dan dia akan berhati-hati agar tidak jatuh kepada hal yang sama. Firman Tuhan saja berkata, ya, lembu tidak akan terantuk pada tempat yang sama untuk kedua kalinya mungkin, ketiga kalinya mungkin, keempat kalinya. Ya, apalagi manusia yang Tuhan berikan maaf bicara akal dan sebagainya. Nah saudara, mungkin juga dengan tanda-tanda ya seperti saudara tidak peduli dengan keselamatan jiwanya sendiri. Kalau dia tidak peduli dengan keselamatan jiwanya sendiri, bagaimana dia akan berhati-hati dengan hatinya? Bagaimana dia akan menjaga hatinya kalau dia sendiri tidak peduli dengan keselamatan jiwanya? Ya. Ini berbicara tentang keselamatan jiwa sendiri, bukan orang lain, sendiri. Kalau jiwanya sendiri saja dia nggak peduli tentang keselamatannya. Ya, mana mau menjaga hati, mana juga akan mau menolong orang lain, menyelamatkan orang lain, membuat orang lain juga supaya tertolong dan sebagainya. Kalau jiwanya sendiri saja tidak diperhatikan, tidak dipedulikan tentang keselamatannya. Haleluya. Ini menunjukkan gejala-gejalanya sehingga akan membuat seseorang akhirnya dengan proses pelan-pelan akhirnya tercapai ke situ. Dan iblis tepuk tangan, iblis senang sebab ini menjadi tujuannya. Ya, tadi saya katakan untuk menjadi tegar hatinya, enggak otomatis tiba-tiba seperti serangan jantung tadi. Ada proses, pelan-pelan proses tapi menuju ke sana. Haleluya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, tadi kita bicara tentang gejalanya. Ya. Lalu kita akan melihat juga pasti selain ada gejalanya, ada prosesnya, juga ada penyebabnya. Ada penyebabnya. Ini menyebabkan saudara, penyebabnya adalah mengapa? Karena suka kalah, ya, menyerah kepada pencobaan. Tidak mau melawan, tatkala ada pencobaan datang tidak mau melawan, tidak mau menghadapinya pencobaan itu. Sepertinya biasa bertopeng hidup ini, ya. Sepertinya dianggap semuanya nggak ada apa-apa. Tetapi kita perlu melawan. Tatkala pencobaan datang, kita harus lawan. Dan kita punya komitmen, kita punya kerinduan, aku harus menang melawan pencobaan ini. Saya harus bisa kuat di sini. Saya harus bisa berhasil untuk mempertahankan sesuai dengan kebenaran firman Allah.
Firman Allah juga dalam Korintus katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Berarti kita masih sanggup, kita harus mampu menghadapinya. Kita tidak mau menyerah ya kepada pencobaan yang datang dalam hidup ini. Tetapi kita berkomitmen, saya mau melawan, saya harus menghadapinya. Sebab saya yakin bersama Dia saya akan sanggup. Bersama Dia saya akan menang. Bersama Dia saya akan bisa melaluinya. Bersama dengan Dia saya tidak sendiri. Haleluya. Puji Tuhan. Nah saudara, tadi saya katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Berarti ada jalan keluar yang Tuhan akan siapkan untuk kita. Kalau kita berharap kepada Dia, kalau kita punya kerinduan untuk bisa menang, bagaimana caranya supaya saya bisa menang? Haleluya. Saya yakin Tuhan akan tolong menyanggupkan kita. Nah, ini penyebabnya. Jangan lupa, setiap kali pencobaan datang, kita harus hadapi. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Kita juga harus melawan dan kita juga punya kerinduan untuk selalu menang. Puji Tuhan. Nah saudara, begitu juga penyebab-penyebab yang lain ya. Seringkali pengalaman-pengalaman ya, pengalaman-pengalaman rohani yang kita alami ya, itu seringkali membujuk kita sehingga kita anggap itu enggak ada apa-apa. Dianggap itu hal biasa. Tetapi saudara, kalau kita punya kerinduan supaya kita hati ini bisa menjadi hati yang baik, maka dia akan coba untuk pelihara hati. Jaga. Tak kala dia tahu ya, ada siasat tipu daya iblis ingin membujuk kita dengan pengalaman-pengalaman yang tidak rohani ya, membuat kita menjadi tidak berfokus kepada Allah, maka kita akan berkata, oh ini bujukan dari iblis. Kita bisa pilih, kita bisa pilih mana yang menyebabkan aku ini menjadi memiliki hati yang baik atau memiliki hati yang jahat. Ya. Jadi pasti ada penyebabnya. Ya. Kita perlu berhati-hati. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita tadi melihat ya, bagaimana dikatakan ada prosesnya, ada gejalanya untuk menjadi tegar hati, menjadi keras hati, ada penyebabnya dan juga pasti ada juga solusinya. Ya. Jalan keluarnya bagaimana supaya saya bisa memiliki hati yang baik, bukan hati yang jahat, bukan hati yang keras, hati yang tegar, tetapi hati yang baik seperti yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Ya, kembali kepada ayat kita tadi, ya, Amsal Soleman 4 ayat 23. Amsal Soleman 4 ayat 23. Amsal Soleman 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Solusinya, jalan keluarnya. Dikatakan oleh ayat ini menolong saya dan saudara supaya dijaga, ya. Hati dijaga. Dijaga dengan apa? Ya. Dijaga dengan kegiatan-kegiatan atau fungsikan hati ini sesuai dengan fungsinya. Untuk apa hati ini? Allah memberikan hati untuk apa? Ya. Fungsikan kegiatan hati yang seharusnya itu seperti apa? Ya.
Tadi kita sudah membaca juga mengasihi Allah dengan segenap hati. Berarti juga hati ini harus untuk mengasihi Allah. Bahkan satu ayat juga katakan, kasihilah musuhmu. Ya, kasihilah orang lain melebihi dari diri kita mungkin. Ada fungsi-fungsi yang kita harus gunakan. Ya. Kegiatan-kegiatan ini kita gunakan dengan sesuai fungsinya. Tuhan memberi hati bukan untuk menjadi provokator, menjadi pemberontak, ya, menjadi orang yang jahat hatinya. Allah tidak merindukan itu. Bahkan saudara, dikatakan juga, ya, Daud juga pernah berkata, biarlah firman-Mu kutaruh dalam hatiku supaya aku tidak berdosa kepadamu. Berarti kita fungsikan hati ini kepada fungsinya. Meletakkan firman Allah dalam hati, menyimpan firman Allah dalam hati. Sehingga apabila datang keinginan untuk berbuat jahat, firman itu akan mengingatkan, firman itu akan bicara. Sebab firman itu disimpan dalam hati. Bahkan bukan cuma dalam hati. Dalam hati ini dikatakan ada tempat yang paling dalam yang dikatakan lubuk hati. Firman Allah kita simpan dalam lubuk hati, hati yang terdalam. Haleluya. Ya, selain juga hati ini untuk mengasihi, ya. Biarlah itu kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Misalnya mengasihi, ya. Fungsi hati. Misalnya juga hati mempercayai, untuk mempercayai. Fungsi hati juga untuk melakukan segala sesuatu yang bersifat positif. Supaya membangun orang lain, menolong orang lain. Tidak mencelakakan orang lain, tapi justru jadi berkat kepada orang lain. Ada hal-hal positif yang bisa kita lakukan dari hati. Haleluya. Firman Allah tadi berkata, sebab dari dalam hati akan terpancar kehidupan. Puji Tuhan. Selain itu, selain kita menjaga hati, ya, kegiatan atau fungsinya itu kita gunakan sesuai dengan fungsinya, ya. Selain itu, kita juga jangan lupa, kita nggak sanggup dengan kekuatan sendiri, nggak sanggup bertahan dengan kekuatan sendiri. Sebab daging ini selalu mengarah kepada dosa. Satu ayat katakan, tatkala, ya, roh berkehendak untuk melakukan yang baik, maka yang jahat itu sudah datang. Jadi kalau dengan kekuatan sendiri pasti gak sanggup, gak mampu. Tetapi kita perlu minta tolong Yesus untuk datang menolong, menyanggupkan, memampukan. Dengan kata lain kita perlu datang kepada Yesus. Haleluya, ya. Supaya Yesus mau menguasai hati, supaya Yesus mau menjaga hati, Yesus mau masuk dalam hati. Haleluya. Kalau Yesus ada di dalam hati, saya yakin maka yang keluar dari hati itu pasti yang baik. Sebab Yesus tidak pernah mengajarkan yang jahat. Yesus tidak pernah mengajarkan hal-hal yang membuat orang lain menjadi celaka. Ya, Yesus tidak mengajarkan menjadi provokator untuk menghancurkan orang lain, hubungan orang lain menjadi rusak. Tetapi hati Yesus adalah hati yang mengasihi, hati yang mengampuni, hati yang menguatkan orang lain, yang menolong tatkala orang lain membutuhkan pertolongan. Haleluya. Undang Yesus masuk dalam hati. Minta Roh Kudus memimpin hidup kita setiap hari. Haleluya. Karena kita gak sanggup hidup sendiri tanpa Dia. Ya, menjadi kerinduan kita bersama. Saya yakin saudara pun rindu untuk dipegang oleh Roh Kudus setiap hari.
Hati saya juga rindu, setiap kali saya berdoa saya katakan, Tuhan, saya enggak sanggup dengan kekuatan sendiri. Banyak kelemahan, banyak kekurangan dari diri ini kalau dengan kekuatan sendiri. Kalau kita mau lepas keinginan diri ini, banyak kelemahan. Tetapi pegang tanganku Roh Kudus setiap hari. Aku mau sentuhan Roh Kudus. Aku mau Roh Kudus menjamak hati ini. Sehingga hati ini boleh dikuasai oleh Roh Kudus. Hati ini boleh dikuasai oleh Yesus. Masih ingat saudara? Ya, wanita Samaria dikatakan, ya, dia datang, dia bertemu dengan Yesus. Tatkala Yesus minta air, ya, minta air kepada wanita ini, karena wanita ini sedang menimba air di sumur. Ya, waktu Yesus diberi air, Yesus berkata, siapa yang minum air ini, air yang dari sumur, dia akan haus lagi. Tetapi siapa yang minum air kehidupan, maka dia tidak akan menjadi haus lagi. Ya, wanita ini penasaran, waduh, apakah engkau adalah nabi yang lebih baik lagi dari nenek moyang kami yang membuat sumur ini, sehingga engkau bisa memberikan kami terus minum air dan sebagainya. Tapi Yesus dalam perbincangannya, Yesus mulai memperjelas, ya, siapa sebenarnya, ya, sumber air kehidupan itu. Akulah, Yesuslah, haleluya, sumber air hidup itu. Siapa yang mengundang dia, siapa yang mau mengundang dia masuk dalam hatinya, maka dia akan ada di dalam hatinya dan terpancar mata air yang hidup. Coba sebagai ayat terakhir kita akan baca. Dalam Yohanes 4, Yohanes 4 ayat 14. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan, luar biasa. Air yang Yesus janjikan, ya. Dikatakan air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam hatinya. Dan itu dikatakan akan terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Betapa berartinya air yang Yesus janjikan ini. Ya, mata air ini, ya, dikatakan barang siapa minum air yang kuberikan, kataku di situ huruf besar, berarti yang Yesus berikan, ya, kepadanya tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya, sebab akan terpancar kehidupan sampai kepada kekekalan, akan tembus sampai kekekalan. Jadi hati ini sangat penting. Sebab lewat hati ini kita akan dibawa ke tempat kekekalan, sorga yang dijanjikan oleh Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Jaga hati terlebih dari segala apa yang perlu kita jaga. Jaga kesehatan penting, menjaga tubuh ini penting, tetapi hati itu sangat penting untuk dijaga. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Saudara, kita berdiri, bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan pujian tadi. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Aliran sungai
pribadi yang dapat mengenal hati kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang tahu, Engkau yang melihat sampai ke dasar hati kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini boleh datang kepada kami. Mengingatkan kami kembali betapa pentingnya kami memperhatikan hati ini. Haleluya. Karena dari dalamnya akan terpancar kehidupan yang akan tembus sampai kepada kekekalan. Tolong kami Tuhan. Sertai langkah kami, jagai kami. Kami rindu Engkau terus ada di dalam hidup kami. Kami rindu Roh Kudus terus memimpin, mengurapi hidup kami. Karena kami tidak sanggup hidup sendiri tanpa Engkau. Banyak kelemahan, banyak kekurangan dalam hidup ini Tuhan. Tetapi bersama Engkau kami akan sanggup, kami akan mampu. Kami boleh ada di dalam kehendak-Mu. Kami boleh memiliki hati yang baik. Segala hati-hati jahat yang karena tipu daya iblis boleh kami buang jauh-jauh. Sehingga kami tidak mengizinkan iblis terus bekerja di hati kami. Sehingga membuat hati kami menjadi tegar. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah hati kami lemah lembut, ingin terus, rindu terus diingatkan oleh firman Allah. Tatkala ada teguran firman Allah, siap untuk berubah, tidak memiliki hati yang keras. Oh Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong kami. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau tahu kehidupan setiap umat-Mu. Keadaan dari umat-Mu hari-hari ini Engkau tahu Tuhan. Semua adalah sepengetahuan-Mu. Itulah sebabnya Tuhan kami tidak perlu khawatir dengan hidup ini. Kalau hati kami baik, hati kami jaga baik-baik. Kami izinkan Engkau terus ada di hidup kami. Roh Kudus yang menyertai hidup kami. Maka kami tidak perlu takut dengan hidup ini. Engkau akan bela hidup kami. Engkau akan bela rumah tangga kami. Engkau akan bela keluarga kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang sudah menghormati, menghargai firman Allah dan menaruh firman Allah dalam hati supaya kami tidak menjadi berdosa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau berkati mereka. Berkati rumah tangganya, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati kesehatannya, berkati usahanya, berkati apa saja yang dikerjakan tangannya, berkati pelayanannya. Tuhan, berkati studinya, apa saja yang mereka buat, diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang sedang terbaring karena penyakit, mungkin terbaring di rumah sakit karena penyakit-penyakit yang mengganggu mereka, ada virus-virus yang mengganggu, baik penyakit yang seringkali datang kambuh mengganggu kembali, penyakit apapun Engkau pergi dari umat-Mu dalam nama Yesus. Baik mereka yang mungkin sedang terbaring saat ini di rumah sakit, jamak Tuhan, jamak Bapa, lepaskan mereka dari penyakit virus apapun dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa kalau ada yang datang, oh Tuhan, karena kesukaran keuangan, ada masalah, oh tagihan-tagihan belum dibayar oleh orang. Tuhan tolong usaha-usaha yang mungkin sedang macet, Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan, mungkin omset belum terpenuhi, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kebutuhan-kebutuhan dari umat-Mu Engkau cukupkan. Kami tidak tahu cara Engkau bekerja, tapi kami yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup buka jalan,
Kau sanggup membuka tingkap langit yang percaya. Nyatakan kuasa-Mu bagi yang berharap kepada Tuhan. Baik mereka yang sedang merintis usaha baru, apapun yang mereka mulai, Tuhan buka jalan. Tolong Tuhan, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu, berkati usahanya di dalam nama Yesus. Baik anak-anak sekolah minggu yang masih sekolah, baik juga pemuda-pemudi yang sedang kuliah, Tuhan tolong mereka, berikan mereka hikmat. Baik Tuhan, dalam mereka menuntut ilmu, hikmat Allah menyertainya dalam nama Yesus. Segala kebutuhan yang diperlukan dalam studinya, Tuhan sanggup sediakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan mereka juga kesehatan, jagai, lindungi dimanapun mereka berada, semua dilindungi Tuhan, dijaga oleh Allah. Baik para kaum dewasa yang bekerja, yang harus keluar rumah karena harus bekerja, Tuhan lindungi mereka semua di dalam nama Yesus. Baik juga para kaum lansia yang ada dalam jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana, berikan mereka kesehatan Tuhan, lindungi mereka, jagai mereka di dalam nama Yesus. Jemaat yang sedang keluar kota dan juga jemaat yang akan keluar kota, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang akan keluar kota dalam minggu ini, Tuhan lindungi di darat, di udara, di laut, dimanapun berada. Lindungi, jauhkan mara bahaya, kecelakaan, orang-orang berbuat jahat, pekerjaan iblis, sakit penyakit dalam nama Yesus. Semua pulang pergi dengan selamat, dilindungi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa Tuhan, baik yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, jemaat ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, semua diberkati Allah, semua diberi kesehatan, diberi damai sejahtera, dan mereka semua dilindungi oleh Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan tolong bayi bersama ibunya sehat. Baik juga ibu-ibu yang sudah melahirkan, bayi-bayi mereka sehat, bertumbuh besar, menjadi anak yang diberkati Tuhan. Hamba juga berdoa untuk keluarga yang merindukan keturunan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Buka rahimnya, berkati dengan keturunan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, keluarga-keluarga hamba Tuhan dimanapun berada. Oh Tuhan, bersama jemaatnya masing-masing, semua dilindungi Allah, dijaga oleh Tuhan, dipagari oleh Allah, diberi kesehatan, rumah tangga mereka dilindungi, bahkan pelayanannya diberkati, bersama jemaatnya diberkati di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk negara kami Indonesia, baik keselamatan jiwa bangsa Indonesia, baik juga Tuhan Engkau tolong kalau ada mereka yang sedang menderita karena penyakit, baik karena virus corona, Tuhan tolong mereka semua. Biarlah virus ini segera berlalu, pulihkan negara kami, Engkau tolong Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara, mampukan mereka untuk bertugas dengan tugas yang berat ini di atas pundaknya. Tuhan sanggupkan. Terima kasih Bapa yang baik. Organisasi GPDI dengan segala kepengurusannya yang ada, semua dipakai dan diberkati oleh Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Baik juga tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, kolekte sebagai kas gereja, baik mereka yang peduli dengan rumah Tuhan, memperbaiki rumah Allah, para donatur-donatur gereja, mereka yang memperhatikan pastori, apa saja yang mereka bawa untuk pastori, mereka yang mengembalikan milik Allah, mengembalikan perpuluhan. Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati mereka yang percaya akan melihat mujizat Allah.
Bagi mereka yang tidak percaya tidak akan melihat mujizat. Tapi kiranya Tuhan, biarlah iman kami mau belajar percaya apa yang firman Allah ajarkan. Biarlah kita mau taat. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sanggup membuka tingkap langit memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa, Engkau berkati juga keterbatasan kami yang sedang melayani pagi ini. Berkati mereka yang setia melayani, berkat Allah turun di atasnya. Engkau yang menilai pelayanannya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, boleh terus menyertai kita, bahkan bimbingan urapan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai Engkau datang kembali. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan memberkati.